Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Yang kedua, ketika kita sedang salat. Jadi salat sunnah ini. Jadi ceritanya ketika sahabat sedang salat sunnah, salat tahajud kan dua. Waktu 2 rakaat pertama, dia tidak khusyuk. Sang nalagi setan ibu karung. Dia menghadap Rasulullah. Ya Rasulullah, saya tidak khusyuk dalam ibadah ya Rasulullah. Sang lagi setan ibu karung. Maka Rasulullah mengatakan, bacalah, a'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ludah 3 kali. Belawi ludah. Coba kita praktekkan. Tapi jangan salat fardu. Nyo salat fardu kami ludah-ludahnya. Jadi kalau salat fardu hendak khusyuk Allahu akbar, ludah. Di begah lurus temping memakai ludah long. Ludah long. Ai hana lulu semaya. Ini artinya ketika salat tahajud. Atau ketika kita salat sendiri. Ya, jadi baik ketika salat fardu juga. Baik salat fardu nan nagok di temping. Ini masalah ludah. Maka Rasulullah Fabasakar Rasul ainaihi. Jadi Rasulullah meludah matanya. Setelah itu apa? Ini pesannya belum ada lagi. Nanti pesannya pada akhir nanti. Setelah itu wada'alah, Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa bara'a hatta ka'allam yakun bihi wajah. Matanya kembali sembuh seakan-akan tidak pernah sakit mata Ali bin Abi Thalib. Ya. Bukan karena sudah didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ini bisa minta doa dari beberapa tawasul. Yang pertama ini juga ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Yang pertama tawasul dengan amal ibadah kitanya. Kita mungkin ada berbuat kebaikan. Sudah lama sekali kebaikan yang kita lakukan. Dan kebaikan itu tidak diketahui oleh orang lain. Kebaikan itu bisa menjadi modal kita sebagai tawasul doa kita kepada Allah untuk menyembuhkan anak kita atau siapa saja. Yang kita berdoa kepada Allah, ya Allah, beberapa puluh tahun yang lalu saya berbuat kebaikan ya Allah. Hana urung tepu kebaikan dunia. Ya nih. Lapor kepada Allah. Saya mau ya Allah, tolong kebaikan ini menjadi tawasul saya untuk menyembuhkan anak saya ya Allah. Napa boleh anak lo ni Allah. Ya nih. Napa boleh urung cik lo ni Allah. Dengan tawasul ini ya Allah. Ya. Tapi baik amal ibadah yang hidup boleh ke apa memang? Ini yang pertama. Yang kedua, bertawasullah dengan orang saleh. Bertawasullah dengan orang saleh. Jadi bertawasul dengan orang saleh maksudnya apa? Seperti tawasulnya Abi Hurairah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Hurairah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, lu berdoa ke mak lu ni Rasulullah. Lun kahek lu berdoa, hana ke kabul doa lu ni Allah. Supaya ibu saya itu masuk Islam. Ini makin lama makin kufur saja dia kepada Allah ya Rasulullah. Dia berdoa dia Rasulullah. Dia berdoa ketika Abu Hurairah pulang ke rumah, kagak dengar su'i dengar. Dia kunci pintu lah. Kaguranya kabungi hurunci itu. Rupanya diketuk pintu, ditanya siapa Abu Hurairah. Waktu dibuka langsung dipeluk Abu Hurairah. Apa kata ibunya? Saya sudah masuk Islam. Tadi saya sudah belajar untuk ambil wudu. Maka saya kunci pintu tadi. Ya, ya. Maka kita boleh minta doa tawasul itu melalui orang saleh. Tapi tak kala-kala orang saleh. Baik sampai saleh dia main judi. Ya, hana saleh. Termasuk ketika kita berdoa, jangan sampai orang-orang yang buat maksiat yang mengaminkan. Seperti ketika salat minta hujan gitu juga. Usahakan jamaahnya itu paling enggak sudah puasa sebelumnya. Naik puasa Thailand. Dan sebelumnya sudah kagli hati. Anak pelih rame-rame hati. Anak pelih rame-rame hati. Yang doa puasa sampai 1000 orang tapi sekian orang maksiat mendumba. Amin. Gara-gara satu orang doa-doa imum hendak kabuli Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita menyesuaikan dengan riwayat pada masa Nabi Musa alaihissalam. Satu orang yang namimah, doa Nabi Musa tidak dikabulkan oleh Allah. Padahal mereka ratusan ribu orang waktu itu. Padahal tapi kepulah tidur orangnya. Ya. Tapi berpengaruh pada doa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Setelah itu, wa'atahu rayah. Rasulullah memberikan kepada Ali bin Abi Thalib ini bendera yang besok yang hari ini akan kita bawa supaya kita bisa mengalahkan Yahudi. Ya.
Waqala Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan karena semangat sekali Ali semangat sekali. Apa kata Ali? Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Apakah engkau kasih perintah kepadaku? Apakah aku bunuh semuanya? Ya, nembaknya. Sehingga mereka beriman. Rasulullah menjawab, infit ala rizlik. Tenang dulu, baik-baik kamu tahan, ya Mbak. Jadi kita itu berdakwah bukan seperti itu. Jadi perang kita masuk baik-baik dulu. Ketika mereka merespon dengan tidak baik, baru kita perangi. Jadi dengan baik-baik dulu. Jadi kan brutal begitu? Tidak, ya. Perang itu tidak brutal. Ketika itu hatta tanzila bisa hatihi, sehingga kamu masuk ke rumah-rumah mereka, kamu ajak kebajikan, kamu ajak mereka. Ya. Ini sama seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika mengirim surat ke Ratu Balqis, wa innahu min Sulaiman. Ya. Ini surat ini dari Sulaiman. Apa bunyi suratnya? Wa'tuni muslimin. Kamu hendaklah datang dari Sabah itu, datang ke tempatku, kata Sulaiman. Maka kerajaan Sulaiman ada di Nabi Sulaiman ada di Yaman. Kerajaan beliau dua. Ada di Yaman, satu lagi ada di Palestina. Di Palestina itu Yahudi mengatakan itu di bawah Masjidil Aqsa, di bawah Masjidil Aqsa. Itu kata beliau, kata mereka. Makanya jangan ramai-ramai sekali masuk Masjidil Aqsa, ini menurut pengakuan Yahudi itu, karena kalau roboh nanti bisa menghancurkan situs yang ada di bawah itu. Maka ketika itu Nabi Sulaiman mengatakan, "Wa'tuni muslimin." Datanglah menghadapku dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah. Kalau tidak, saya akan memerangi kalian. Ya. Diajak baik-baik dulu. Sehingga ketika itu Ratu Balqis mengatakan, ini bagaimana ini? Setiap ada yang masuk ke kita, akan menjadikan kita a'izzah adillah. Akan membuat kita hina. Bagaimana caranya? Kirimlah hadiah kepada bihadiyatin. Ya. Ketika itu dibalas lagi, ini tidak ada apa-apanya, kata Nabi Sulaiman alaihissalam. Tidak ada apa-apanya. Sekarang tidak ada kata lain, kata Nabi Sulaiman. Sudah saya dakwahi baik-baik, kalian tidak mau datang. Akhirnya mereka datang semuanya. Setelah itu mereka tanpa dipaksa sedikit pun. Ratu Balqis mengatakan, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berdakwahnya gara-gara dengan apa? Nabi Sulaiman berdakwah dengan harta beliau. Waktu dilihat hartanya luar biasa, Pak. Nabi Sulaiman mengatakan, inilah yang Allah berikan kepada saya. Sehingga Ratu Balqis itu, dia mengangkat bajunya. Dia pikir apa? Lujatan. Dia pikir itu air, padahal itu lujah. Lujah itu permata, sehingga tembus sampai ke bawah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini pesannya belum ada lagi. Pesan mengajak orang kebaikan ini belum lagi, masih permulaan. Summa ud'uhum ilal Islam. Ya, ini sudah mulai masuk. Ajaklah mereka kepada Islam. Ya, ini Rasulullah mengatakan jangan perangi dulu, ajak dulu. Baik-baik dulu. Kalau mereka ketika diajak itu, mereka mengajak perang, maka lawanlah mereka. Ini makanya ketika itu perang ini perang besar, Pak, perang Khaybar. Yahudi tidak tahu dia ingin cari pertolongan sama siapa. Karena waktunya telepon hana tepu hana. HP hana tepu hana, ya, Pak. Jadi makanya Rasulullah datangnya pelan-pelan 1.600 orang. Dikepungnya Khaybar. Sehingga berhasil dikuasai Khaybar. Yang katanya segala perang di bulan kata pekajuk, saya akan memeranginya. Kayak itu pulih musuh, memang. Ini tidak tahu. Biasanya di Khaybar itu informasi diberitahukan, ada intelijen, kasih tahu. Ini tidak sempat kasih tahu intelijen ini. Maka ketika itu, wa akhbirhum. Ini perintah Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ini sudah masuk pesannya. Wa akhbirhum bima yuhibbu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi. Kasih tahu pada mereka apa hak-hak Allah, apa kewajiban mereka. Bayar zakat, maksudnya suruh masuk Islam. Ini kalimat-kalimat talatuf. Suruh mereka untuk masuk Islam. Dengan mereka masuk Islam, mereka akan menyembah Allah. Dengan menyembah Allah, mereka sudah melakukan kewajibannya. Dan itulah hak Allah. Ya, ini sekarang ya Rasulullah bersumpah ini, Pak. Ya, ini pesan intinya di sini. Fa wallahi, saya bersumpah demi Allah, kata Rasulullah. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahida. Kamu itu Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, kata Rasulullah. Saya ulangi lagi. Saya bersumpah, kata Rasulullah, ketika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, kepada Yahudi, melalui kamu, wahai Ali, khairun laka, lebih bagus itu, lebih baik itu, min humrin na'am. Ini humrin na'am artinya onta yang berwarna kemerah-merahan. Ini maksudnya apa? Orang Arab punya pegah merahnya hitam memang.
hitam, onta yang agak kehitaman. Itu onta yang seperti itu harganya mahal. Ini namanya majas, ini bukan kalimat sebenarnya. Maknanya, kalau kamu mengajak orang lain kepada kebaikan, ya, itu lebih memberikan petunjuk pada orang lain, mengajak orang lain kepada kebaikan lebih baik daripada isi dunia ini. Kenapa? Karena kalau dia itu menjalankan petunjuk itu, dia beribadah, kamu terus dapat pahala dari dia. Ini baru satu orang. Apalagi dua orang. Maka jika katanya, oh malun hek lun pakat go hana ilmu katanya. Dah pakat anak draw dah pakat ni pak. Anak draw dah pakat. Beda pakat orang lain. Maka kita ajak anak sendiri. Maka kan rugi sekali. Cara untuk masuk ke dalam surga ada di rumah, tapi kita cari di luar. Kita minta di luar ni pak. Iban cara orang lain supaya temayang, anak draw tak temayang. Iban cara inang draw itu jilbab ibuga, inang draw hana ibuga tepu pak. Makanya pahala sudah ada di rumah sebenarnya. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW. Rugi sekali seorang itu, kata Rasulullah. Padahal kunci untuk masuk ke dalam surga ada di rumahnya. Tapi dia masih cari kuncinya di luar. Ya minta kunci di luar, dia minta. Ya untuk pergi ke berjihad di jalan Allah. Untuk apa? Untuk bisa masuk dapat kunci surga. Ya ajak ke dia, ajak ke dia. Padahal Rasulullah mengatakan kuncinya ada di rumahnya. Siapa itu? Ibu kandungnya sendiri, kata Rasulullah. Coba dia melayani ibunya sendiri. Lebih baik daripada dia berjihad, kata Rasulullah. Dia layani ibunya sendiri. Kunci surga akan naik rumah ini. Anda perlu minta luar. Kita minta luar tajak ke dia. Hau mujak berjihad ke dia. Hau tim-tim ke dia. Jak ke dia. Ini rumah draw dah jihad katanya. Kita jaga mak ke draw. Kita kasih makan orang tua. Kita jaga orang tua. Kita mandikan orang tua. Kita ganti pakaian orang tua. Kunci surga ada di rumah, kata Rasulullah. Jadi anda perlu hek-hek. Ya. Begitu juga anak. Kunci kebaikan ada di rumah. Tak purno anu. Yo anu dari purno bakok. No, merna ni ba kedeh merna tu menyo kacarang doa ke ya. Ini panjarai ba. Nyan anu ketika dia sudah malam, ketingak kan ke kedanya tinggal. Tinggal ke gure tinggal. Yang gure lo purno lo gure lo ke ya tandingan maju tandingan. Ke mak tandingan maju tandingan. Paling enggak kita ajarkan. Ne nyo lagi nyo salah, nyo hanjut. Ya tak purno kan. Kita ajarkan anak. Nak bacaan yang benar begini, bacaan salat begini, ini begini, kita ajarkan. Sehingga ketika dia dewasa, yang tinggal ni pak. Walaupun aku reji, nyo yah lom purno kan lagi bangga dia dengan ayahnya. Walaupun ayahnya seorang petani pak, dia bangga. Walaupun ayahnya itu biasa-biasa saja, tapi dia bangga sama ayahnya. Karena yang membuat dia seperti itu adalah ayahnya, ibunya. Ya. Jadi baik sampai bina. Ada guru ya, guru. Seorang guru itu ketika mendidik anak orang lain, gek gedidik. Ya. Waktu anak lain gedidik anak lain, ini baca anak ya, anak lain bukan bai. Kena dah gusuk le, banyak anak orang lain mak, dah gusuk le. Kena nyom bai bukan mak. Kena nyo bo tiploh go ta ulang-ulang. Nyo waktu anak nak baca anak bai. Nyo tiga tu salah tiga tu, lebih dua ni. Nyo salah tiga tu dang bekang ni, dang bekang. Nya anu pak tayu dang bekang anu dro. Anu kau dah sayang tiploh go salah tiploh go taulah. Anu go tiga salah tayu dang bekang awe dah tepok ni. Coba anak paling enggak anak orang lain seperti itu 10 kali. Anak kita paling enggak 20 kali dia salah seperti itu, kita ulang-ulang terus. Karena pahala nak bak anu dro kan bak anu lain. Hek dah pernah anu kau. Artinya begini, kita pergi ini anak orang lain kan kahek entah. Nyo anu dro yang kena rumah. Yang dah pernah nak semayangnya wajib, nak binonya itu puh lian nak. Cara cok wudu bino nyo bino nu, pun kemak mau lian. Ketika kita meninggal dunia, emosional anak ada untuk berdoa ke orang tua. Rabbighfirli wali walidayya. Ya Allah, nepampun dosa lun dosa urun cilon kai keprono lo ni Allah. Yo keprono dan taputan. Ia berangkat bengah, anu pi berangkat bengah merumpok dan taputan. Hana muituri roman pi hana ituri tepu hana ituri tepu. Yang nak pun nyo perlepeng cok peng. Maka anak teringat peng saja, anak teringat ke ya, anak teringat ke mak. Ya. Ini artinya menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Paling enggak anak sendiri, paling enggak istri sendiri. Ceramahi anak sendiri dulu, ceramahi istri sendiri dulu. Daripada hek kami tanya holon ceramah, Ya pun tepat umat, pun tepat umat, anak dah berdepat ile. Ya, anak dah berdepat ile. Hadis yang terakhir. Hadis ini dari Anas
Dari Anas radhiyallahu anhu, anna fatan min Aslam qala, ada seorang pemuda dari kabilah Aslam. Dia menjumpai Rasulullah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini uridu al-ghazwa. Saya mau pergi perang, mau pergi berjihad. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi." Tapi saya tidak memiliki perlengkapan apa-apa. Penghana. Apa hana ya Rasulullah? Penghana, perlengkapan perang hana. Apa hana gimana cara ya Rasulullah? Ya. Memang kadang-kadang perkataannya macam-macam ya. Nah, orang pengin jihad tapi nak punya apa-apa. Ada orang punya harta tapi nak mau berjihad. Ada orang nak punya dua-dua. Harta tak putang, keinginan tak putang kayaknya. Ada juga orang berkeinginan seperti pemuda ini. Maka dalam hadis Rasulullah itu macam-macam perkataan orang. Nyo yang tabohnya ingin berjihad tapi modal tidak ada. Hana tepu-tepunya. Ya. Kita lihat nanti solusi dari Rasulullah SAW. Setelah itu apa? Qala. Rasulullah bersabda, "Wahai fulan, kamu kan enggak punya duit, enggak punya apa-apa. Iti fulanan fa innahu qad tajahaza famarida." Kamu pergi menjumpai si fulan. Rasulullah enggak menyebutkannya namanya. Ya. Makanya nanti sebagian hadis-hadis itu ada fulan, ada fulanah. Itu untuk menutupi nama dia supaya tidak diketahui oleh orang lain. Seperti Yahudi munafik. Ketika Rasulullah mengatakan, "Ya fulan, anta munafik." Itu supaya apa? Kalimat Rasulullah itu tidak didengar oleh orang lain. Fulan itu siapa? Yang tahu cuma orang di situ saja. "Ya fulan, kamu munafik," kata Rasulullah. Tidak dipanggil namanya. "Iti fulanan fa innahu qad kana tajahaza famarida." Kamu datangi si fulan itu ingin berjihad, dia ingin berperang, tapi dia sakit. Dia sudah mempersiapkan semua tapi sakit. Kamu datangi dia. Ya, kata Rasulullah. Paling enggak apa? Dia bisa memberikan hartanya kepadamu, kamu pergi berjihad. Wa atahu faqala. Pemuda dari Aslam ini dia menjumpai pemuda yang sakit tadi, apa kata dia? "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'uka salam." Rasulullah kirim salam untukmu. Yang menyo sahabat atau ada orang lain dapat kiriman salam Rasulullah, tak-tak boleh. Oh, kiriman dari Rasulullah, tapi dia tetap juga dia tidak berangkat juga, tidak berangkat. Jadi beliau mengatakan, "A'tini alladzi tajahhasta minhu." Jadi Rasulullah menyuruh saya untuk meminta perlengkapan perang kamu. Ya, karena saya tidak punya apa-apa untuk pergi berperang. Kamu kan sakit, berikan perlengkapan perang itu untuk saya. Waqala, pemuda ini mengatakan, "Ya fulanah, wahai istriku." Maka dikira fulanah juga enggak ada namanya. "A'tihi alladzi tajahhastu bihi." Berikanlah perlengkapan perang yang sudah saya persiapkan beberapa hari yang lalu kepada si fulan. Kasih sama dia. "Wala tahbisi minhu syai'an." Jangan kurangi sedikit pun. Ya, mandum, jo aja mandum. Ya, jo mandum aja. Baik berkurang baju, baik berkurang. Ada duit saya semua, kasih semuanya. Ya, fa wallahi, demi Allah, kata pemuda ini. La tahbisanna minhu syai'an fayubariku laka fihi. Jadi artinya tidak mengurangi sedikit pun tadi ketika nanti pemuda ini dia berjihad, pahalanya juga tidak kurang sedikit pun kepada orang yang memberikan. Inilah dalil seorang itu badal haji atau badal umrah. Kita nyo kata sakit, hai tulung badal umrah dulu dia. Nyo perlengkapannya mendumcok. Tidak mengurangi sedikit pun pahalanya. Tapi masalah haji bak urun so taju. Ya hati-hati, bak so taju. Yang baik pelang mudanya tu. Pada tanya bak drone padun ro ka. Oh cuma drone menteng. Pada kata tipluh ro paknya. Iban dah badal tipluh ro mbak. Jadi artinya apa tidak konsen lagi. Jadi artinya badal lakukanlah yang ingin saya lakukan tapi saya tidak sanggup. Dong kahek kakak pun aja. Nyocok mendung, cok mendung. Ya. Kemudian ketika dia ambil, bagusnya begini. Ya, get ibino. Baik badal hana jelah ini kan. Badalnya di sini terus. Belum bak ne lagi. Ne badal hajiyah dia ne atau ne badal haji mak ne cok peng mandum berangkat ke nandron. Atau ibunya meninggal. Badal haji anaknya langsung badal haji. Ibunya tidak mengurangi sedikit pun pahala yang didapatkan oleh anaknya. Anaknya dapat pahala tidak kurang sama sekali. Walaupun dia membadalkan badal haji ibunya. Atau badal haji ayahnya. Atau badal umrah ayahnya atau ibunya. Yang tidak mungkin lagi untuk berangkat. Karena mungkin kata sakit. Kayak rumah sakit. Ya.
Tapi kalau padal di ide bukan hanjut je, harus taturi le urang. Nyo urang dan duri, mungkin perampok ai, Pak. Ijo dari ino ijo lamanya. Karena kalau di sana nanti paling-paling padal 1 juta, 1,5 juta. Artinya Pak Hana, bedanya Hana aja hile, Pak. Tapi kalau berangkat dari sini, untuk berangkat umrah padu 20 juta. Nyo ne 20 juta nyo ne badal haji lon. Pak. Sudah jelas-jelas. Ya, jelas-jelas. Artinya berangkatnya dari sini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dorota ketip, rasanya 7. Ya. Jadi insyaallah pertemuan selanjutnya masih juga masalah tolong menolong. Ini disebutkan di sini tolong menolong, ta'awun. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.